dari kelompok 5 ingin membahas asuransi Aksa Finansial Indonesia. Adapun kelompoknya Profil perusahaan dan sifat industri. Aksa Finansial Indonesia adalah bagian dari Aksa Group, pemimpin global dalam layanan proteksi finansial. Di Indonesia, fokus utama perusahaan ini adalah pada penyediaan solusi, baik itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan produk investasi yang berbasis asuransi. Inti dari bisnis asuransi adalah bisnis janji finansial yang jangka panjang. Perusahaan mengumpulkan premi hari ini dan mengelolanya untuk memastikan ketersediaan dana guna pembayaran klaim yang mungkin terjadi pada puluhan tahun kemudian. Sifat ini menjadikan industri asuransi sangat rentan terhadap risiko waktu, risiko pasar, dan risiko ketidakpastian proyeksi. Urgensi manajemen resiko. Manajemen resiko dalam konteks Aksa bukan sekedar praktik operasional, tetapi merupakan mandat regulasi yang ketat, terutama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan fungsi inti untuk mempertahankan kepercayaan publik, manajemen resiko krusial untuk memastikan solvabilitas perusahaan yang diukur melalui RBC. Kegagalan dalam manajemen resiko dapat menyebabkan kerugian dan investasi, ketidakmampuan membayar, dan akhirnya mengancam kelangsungan hidup perusahaan dan melanggar gaji kepada nasabah. Selanjutnya ada identifikasi resiko fokus industri asuransi. Berdasarkan analisis industri dan praktik perusahaan sejenis, resiko utama yang dihadapi Aksa dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada resiko keuangan atau pasar, yang mana meliputi resiko yang timbul dari volatilitas instrumen investasi seperti saham ataupun obligasi yang mempengaruhi portofolio aset perusahaan dan dana unit link nasabah. Kedua, ada resiko operasional, yang mana resiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai, kegagalan sistem, kesalahan manusia, ataupun tindakan eksternal seperti fraud ataupun kecurangan, yang mana resiko fraud claim itu dapat mempengaruhi perhatian utama yang dapat menguras ataupun cadangan dari perusahaan. Yang ketiga ada resiko underweighting ataupun asuransi, di mana resiko kerugian akibat asuransi yang salah dalam perhitungan premi, cadangan ataupun proyeksi aktuaria. Misalnya jika tingkat kematian ataupun morbiditas sakit nasabah melebihi perkiraan. Yang terakhir ada resiko kepatuhan dan hukum, yang mana resiko denda, tuntutan hukum, dan sanksi dari OJK akibat tidak mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk nasabah, perlindungan data nasabah. Kita masuk ke analisis resiko. Di sini ada penilaian tingkat resiko, dampak versus kemungkinan menggunakan matriks resiko. Dalam bagian ini kita melakukan penilaian tingkat resiko perusahaan melalui pendekatan matriks dampak versus kemungkinan dengan skala 1 sampai 5. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 3 risiko utama yang menempati level paparan tertinggi. Yang pertama itu ada risiko pasar, dengan kemungkinan itu 4 dan bisa dibilang tinggi, dan juga dampaknya itu 5, sangat tinggi. Nah, tingkat risikonya itu sebesar 20 yang artinya ekstrim. Risiko ini menjadi yang paling kritis karena perubahan harga pasar finansial dapat secara langsung mempengaruhi nilai aset, dan juga nilai ketidakstabilan harga pasar berpotensi untuk menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat, sehingga membutuhkan mitigasi yang bersifat agresif dan terstruktur. Lalu ada risiko klaim berlebih atau fraud, kemungkinannya itu 4 yaitu tinggi, dan dampaknya itu 4 tinggi juga. Tingkat risikonya itu 16 dengan kategori tinggi.
Resiko ini muncul ketika terjadi lonjakan klaim baik karena kondisi kesehatan, bencana, ataupun adanya indikasi kecurangan. Jika tidak dikendalikan, resiko ini dapat mengganggu arus kas operasional dan meningkatkan beban perusahaan dalam jangka panjang. Lalu ada resiko reputasi atau kepatuhan dengan kemungkinan 3 dan dampaknya ini sangat tinggi. Nah, tingkat resikonya ini sebesar 15 yaitu tinggi. Resiko reputasi ini bersumber dari isu pelayanan, keterlambatan pembayaran klaim, ataupun kepatuhan terhadap regulasi. Dampaknya dapat sangat besar karena mempengaruhi kepercayaan publik dan loyalitas nasabah. Baik, di sini masuk ke bagian analisis pendukung menggunakan SWOT. Nah, di sini untuk memperkuat penilaian, risiko ini juga dapat ditinjau melalui pendekatan SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Sistem manajemen risiko terstruktur, dukungan reasuransi, global dan portofolio aset beragam. Di sini kelemahannya itu ketergantungan pada pasar modal, potensi kesalahan underweighting dan kompleksitas peraturan industrial asuransi. Dan di sini ada peluangnya itu perbaikan sistem digital claim, pemanfaatan analitik untuk deteksi fraud dan diverifikasi produk proteksi. Dan di sini ada ancamannya. Ancamannya itu adalah gejolak pasar, peningkatan klaim kesehatan, kasus fraud, dan perubahan regulasi kepatuhan. Nanti kita masuk dalam materi mitigasi risiko. Nah, dalam perusahaan asuransi, perusahaan seperti AXA itu banyak sekali menghadapi risiko besar, terutama itu bila terjadinya klaim massal atau bencana. Karena itu, AXA sendiri itu menerapkan strategi mitigasi risiko yang kuat untuk dapat menjaga stabilitas keuangan dan memastikan bahwa nasabahnya itu tetap terlindungi. Nah, ada dua strategi utama dari mitigasi risiko di AXA. Yang pertama itu yaitu transfer risiko melalui reasuransi, yang dimana AXA bukan hanya menerima risiko nasabah, tetapi juga sebagian risiko itu terlalu besar dialihkan ke perusahaan reasuransi, di mana dengan begitu ketika terjadi klaim katastrofik, cadangan dari modal AXA tidak langsung habis dan AXA sendiri akan tetap mampu membayar klaim dari nasabah. Nah, strategi yang kedua yaitu diverifikasi atau penyebaran risiko, di mana dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada diverifikasi portofolio investasi. Dana itu tidak akan ditempatkan pada satu jenis aset properti, sehingga pada saat aset turun, aset akan dapat menyumbangkan kerugian karena dia dibagi menjadi beberapa aset, yaitu seperti obligasi, saham, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada diverifikasi lini bisnis, yaitu di mana AXA memiliki berbagai layanan seperti asuransi jiwa, kesehatan, aset, dan jika salah satu dari asetnya ini mengalami kerugian, maka yang lain dapat membantu menopangnya. Secara keseluruhan, pendekatan mitigasi ini mengikuti 3 prinsip. Yang pertama itu ada preventif, di mana risiko akan mencegah risiko sejak awal melalui underwriting yang selektif dan penyebaran risiko. Yang kedua ada deteksi dini, yang dimana memonitor kondisi klaim dan pasar secara berkala dan untuk mendeteksi potensi gangguan lebih awal. Yang terakhir itu ada respon cepat, di mana ini akan menyiapkan reasuransi dan cadangan keuangan agar bisa segera menangani klaim besar. Nah, dengan kombinasi langkah tersebut, AXA akan memastikan bahwa perusahaannya tetap stabil dan mampu memenuhi janji perlindungan kepada semua nasabah, bahkan dalam situasi paling tidak terduga. Baik, selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Jadi yang pertama implementasi mitigasi, yang dimana strategi mitigasi di AXA diimplementasikan melalui struktur yang ketat. Yang pertama, penerapan enterprise risk management atau IRM, yang dimana pengelolaan resiko ini dilakukan secara holistik di seluruh unit bisnis. Yang kedua, kepatuhan terketat terhadap OJK, yang dimana dipastikan melalui laporan berkala ini tentang kecukupan modal, RBC, dan praktik investasi. Yang ketiga, penggunaan aktuarial lanjutan, yang dimana model aktuari yang canggih digunakan untuk menghitung probabilitas klaim dan menetapkan cadangan teknis yang memadai mendukung strategi reasuransi. Yang kedua, dampak dan evaluasi. Nah, dampak dari mitigasi ini yang efektif adalah stabilitas solvabilitas atau RBC AXA yang terjaga di atas batas minimum OJK. Bahkan di tengah volatilitas pasar dan kejadian klaim tak terduga, misalnya seperti pandemi COVID-19, yang dimana keberhasilan mitigasi ini
menjamin kapasitas perusahaan untuk membayar klaim dan mempertahankan kepercayaan nasabah dan regulator. Hai teman-teman semuanya. Nah, di sini kalian kan tadi sudah mendengarkan terkait materi yang super menarik banget sama perusahaan Aksa Finansial Indonesia. Nah, aku di sini bakal nyimpulin terkait dengan semua materi yang super menarik tadi yang udah jelasin sama teman-teman kelompok 5 ini terkait dengan bagaimana sih caranya mengklasifikasikan resiko dengan matriks. Resikonya itu termasuk rendah, ekstrim, dan lain-lain. Latar belakangnya apa dan juga materi-materi yang menarik lainnya. Nah, di kesimpulan ini kalian bakal dapat 2 hal yang kalian dapetin. Yang pertama itu pelajaran yang kalian dapetin. Yang kedua itu dan juga kaitannya dengan ilmu aktuaria. Itu apa sih Aksa Finansial Indonesia ini? Jadi, untuk pelajaran yang kalian dapetin itu adalah manajemen risiko pada perusahaan Aksa Finansial Indonesia itu berisi dengan perpaduan antara keputusan regulasi, terus ada kecerdasan finansial dan juga keahlian dari ilmu aktuaria. Nah, pelajaran utamanya itu adalah asuransi itu sebagai transfer resiko nih teman-teman. Jadi kalian itu sebelum terjadi namanya resiko, sebelum kalian terjadi resiko seperti kematian, kecelakaan, kebakaran dan lain-lain, kalian harus mendaftarkan diri kalian ke asuransi biar kalian transfer resiko yang kalian punya dengan kalian mentransferkannya ke perusahaan asuransi seperti itu. Karena kita nggak bisa menduga apa yang bakal terjadi ke depannya. Dengan kita mengikuti asuransi, menjadi peserta dari asuransi, itu bisa melindungi kita dari kerugian-kerugian yang ada. Karena kalau misalnya terjadi bencana nih, yang rugi itu bukan cuma fisik dan juga psikologis yang kalian punya, tapi yang rugi itu juga ada terkait dengan finansial. Karena kalau misalnya kalian sakit, misalnya kalian sakit kanker nih, kalian pasti harus ngeluarin uang buat ke dokter, kemoterapi, beli obat dan lain-lain. Nah, yang kedua terkait dengan disverifikasi. Nah, disverifikasi itu adalah penyebaran risiko. Penyebaran risikonya itu seperti yang udah dijelasin sebelumnya, itu adalah kayak kalian pengen investasi nih, kalian jangan cuma investasi di perusahaan A aja, tapi kalian investasi ke perusahaan A, B, C, dan D, atau kalian tanam di aset seperti beli rumah, beli emas, berlian, dan lain-lain. Karena kalau misalnya terjadi nih terjadi musibah seperti itu, misalnya di saham A ini nih lagi nggak bagus nih, sahamnya lagi turun banget, kalian masih punya cadangan di B, C, D, dan E, jadi kalian tuh nggak bakal rugi-rugi banget. Jadi dengan kalian menyebar hal tersebut, kalian bisa menutupi kerugian yang kalian punya. Seperti halnya biasanya kalau misalnya kita dengar terkait dengan diverifikasi itu adalah jangan menaruh telur yang kalian punya di dalam satu keranjang. Seperti itulah maksud dari keumpamaan kata jangan taruh telur yang kalian punya di satu keranjang. Nah, jadi antara asuransi dan juga disverifikasi itu adalah 2 pilar mitigasi yang saling melengkapi satu sama lain dan juga fundamental buat keberlanjutan dari finansial yang kalian punya dan juga bisnis. Nah, terus apa sih kaitannya dengan ilmu aktuaria? Jadi teman-teman, kaitannya itu ilmu aktuaria itu memainkan peran sentral dalam manajemen risiko aktuaria. Nah, aktuaria atau asuransi. Nah, aktuaris itu bertanggung jawab atas perhitungan yang akurat nih teman-teman. Seperti misalnya probabilitas orang sakit atau probabilitas kematian orang. Jadi, dan juga proteksi suku bunga investasi yang menjadi dasar penentuan dari premi asuransinya, cadangan, teknis, dan juga keputusan dari reasuransi. Nah, tanpa perhitungan aktuaria yang tepat, strategi mitigasi dari Aksa Finansial Indonesia, terutama transfer resiko dan juga disverifikasi resiko itu nggak akan efektif nih teman-teman. Nah, jadi sekian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan see you.